Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 7 September 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya peredaran sabu jenis baru senilai 8,5 miliar rupiah. Sabu yang digagalkan peredarannya ini berbentuk pil disita dari 5 tersangka yang diduga bagian dari jaringan internasional. Visual rekaman diambil dari petugas dengan bodycam saat menangkap satu pelaku berinisial AG di kawasan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat menangkap pelaku, petugas menyita 100 butir pil sabu dan 50 gram sabu berbentuk kristal. Dari keterangan pelaku AG, petugas kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dan menangkap 4 pelaku lainnya pada 2 tempat yang berbeda. Dari lokasi ini, petugas menemukan barang bukti mencapai 9.500 pil sabu. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Valentino Alfa Tatareda menyebutkan sabu berbentuk pil disita dari 5 pelaku yang merupakan termasuk narkoba jenis baru, bahkan baru pertama kali diketahui beredar di wilayah Sumatera Utara. Narkoba jenis baru ini senilai 9.500 butir pil sabu yang disita dari para pelaku senilai 8,5 miliar rupiah. Para pelaku diprediksi merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Hasil mengamankan 5 orang tersangka, ya. Barang bukti seperti yang ada di depan ini, ya, ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru, ya, di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama. Tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada ini barang ini, ya. Jadi sabu tapi berbentuk seperti pil berwarna merah orange, ya. Kelima pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, residivis pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi berhasil diamankan Polres Dairi. Ya, sebanyak 3 unit sepeda motor turut diamankan dari pelaku sebagai barang bukti. Polres Dairi akhirnya meringkus para pelaku pencurian sepeda motor yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Para pelaku telah beberapa kali beraksi melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Terakhir beraksi, kedua tersangka KS dan BG merampas sepeda motor seorang ibu dengan paksa di jalan, lalu membawa kabur sepeda motor tersebut. Mendapat laporan, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sebanyak 3 unit sepeda motor hasil curian diamankan dari pelaku yang juga merupakan residivis. Polres Dairi masih melakukan pengembangan kasus ini yang diduga masih ada hasil curian yang disembunyikan oleh pelaku. Barang bukti saat ini yang sudah diamankan Polsek ada 3. Untuk para pelaku ini diterapkan pasal 363, jadi ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 7 tahun. Ancaman hukumannya 7 tahun, tapi untuk putusannya tentu kembali tergantung hakim, tapi ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Dairi, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, naiknya harga BBM sangat berpengaruh pada seluruh kegiatan masyarakat dan tidak terkecuali kepada para supir angkot. Kenaikan harga bahan bakar minyak ini tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Beginilah suasana di pangkalan angkot Nitra Trayek Amplas Tanjung Morawa di Jalan Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat para sopir angkot memilih tidak beroperasi dan memarkirkan kendaraannya di pangkalan.
Aksi yang dilakukan para sopir angkot ini sebagai bentuk penolakan akibat kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah, sementara kenaikan harga BBM ini tidak secara langsung diikuti kenaikan harga transportasi dan sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan umum. Salah seorang sopir angkot, Mawan, mengatakan saat ini dirinya terpaksa memilih untuk tidak mengoperasikan angkotnya, karena untuk setoran angkot ke pemilik saja tidak mencukupi bahkan sampai nombong. Mungkin ini banyak kali keluhan kami bang. Sedangkan ongkos aku belum naik, minyak BBM udah naik. Jadi banyak juga keluhan kami sebenarnya. Dari supir-supir lah kami. Kalau untuk setoran bang, apakah mencukupi? Ya kadang dapat bang, kadang nggak juga bang. Kadang kami nombok. Ya kalau bisa naik BBM-nya, naik juga ongkos. Satu contoh kan gitu. Ya kalau bisa ya tolonglah sama yang pemerintah punya, ya tolonglah dinaikkan juga naik ongkos kan gitu. Hal senada juga diungkapkan salah seorang sopir angkot lainnya, Dodi, terpaksa memarkirkan angkotnya di pangkalan karena tingginya harga BBM dan tidak sesuai lagi dengan pendapatannya saat ini. Para sopir angkot berharap adanya perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan tarif angkutan ini. Bantulah kami sebagai warga yang bekerja sebagai supir angkot ini untuk menambah kebutuhan sehari sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tolong bapak-bapak pemerintah, ingatlah bahwasannya kamilah sebagai jasa utama untuk pengangkutan ini. Sementara itu pemirsa, tarif ongkos angkutan umum di Kabupaten Toba mengalami kenaikan. Hal ini mengikuti kenaikan harga BBM subsidi yang telah resmi diumumkan oleh pemerintah baru-baru ini. Kenaikan tarif ongkos tersebut dipicu besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh para pemilik angkutan umum sesuai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengusaha mulai menyesuaikan kenaikan harga BBM terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Namun kenaikan tarif ongkos angkutan umum di kabupaten ini belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Wakil Ketua Organda Kabupaten Toba, Parulian Edison Napitupulu menyatakan, kenaikan tarif ongkos saat ini dihitung berdasarkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite sekitar 30%, yakni dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Para supir angkutan umum dan direksi mengadakan rapat singkat memutuskan bahwa kenaikan harga ongkos angkut 30% dibandingkan harga sebelumnya. Parulian mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal ini secara lisan kepada pemerintah Kabupaten Toba dan Polres Toba. Tidak, bukan semua supir yang ada di Toba ini, baik pun yang bawa anak sekolah, bawa kesepakatan itu sudah ACC semua. Berarti untuk dari pemerintah Kabupaten Toba, apakah telah ada kesepakatan untuk kenaikan tarif saat ini? Kesepakatan itu cuma cara lisan. Secara lisan ya, antar sama supir gitu Pak ya? Ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Herbin Tampu Bolon, ketika dikonfirmasi tentang kenaikan tarif ongkos angkutan umum saat ini, mengatakan pihaknya telah menyurati pihak pengusaha angkutan umum agar nantinya kenaikan tarif ongkos ini akan disesuaikan melalui rapat bersama. Karena dampak ini mungkin dirasakan oleh pengemudi, khususnya kenaikan BBM ini berdampak pada biaya operasional, karena salah satu BBM ini merupakan salah satu faktor kenaikan tarif angkut. Mungkin itu nanti akan kita lakukan penyesuaian harga untuk di Kabupaten Toba. Pemirsa, 4 hari pasca kenaikan harga BBM subsidi, harga sejumlah sembako di Pasar Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih tetap stabil. Ya, pemirsa, namun justru harga komoditas kacang kedelai di Pasar Kota Pinang naik tinggi. Harga sembako di sejumlah pedagang eceran di Pasar Kota Pinang hingga Selasa 6 September kemarin masih stabil. Seperti harga beras, begitu juga gula dan minyak goreng belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kecuali harga telur ayam ras mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per papannya. Namun hal yang berbeda dengan harga lainnya adalah kacang kedelai sejak Agustus sudah mengalami kenaikan
sebelum harga BBM bersubsidi dinaikkan. Seperti harga kacang kedelai merek BD, berawal harganya hanya Rp590.000 menjadi Rp660.000 dan harga merek MB awalnya Rp605.000 menjadi Rp665.000 per karung yang dengan ukuran 50 kg. Salah seorang pedagang sembako dan sayur mayur, Eva, menyampaikan bahwa kenaikan BBM belum ada dampak kepada harga sembako, namun penjualan sedikit mengalami penurunan. Belum ya, tapi nggak tahu 2 minggu ke depannya. Kalau seperti beras itu, Beras belum, cuman beras kan sebelum BBM naik, berasnya udah naik duluan. kalau gula? Kalau gula belum. Belum ada ya? Telur udah masih mahal, tapi itu sebelum naik BBM memang udah naik. Ya. Sementara itu pedagang sembako lainnya, Juli Hanom Dalimunte mengatakan dengan naiknya harga kacang kedelai membuat omset penjualan kacang kedelai mengalami penurunan. Kenaikannya apa karena BBM naik atau macam mana, Bu? Sebelum BBM naik, kacang kuning sudah naik juga. Sudah naik, Bu. Apalagi ditambah dengan ini mungkin ada kenaikan lagi ya, Bu ya? Penjualan ya jelas menurun lah. Menurun, Bu ya. Berarti, Bu? Contohnya kalau beli 3 goni jadi 2 goni. Ya. Kalau beli 2 goni jadi 1 goni gitu. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, ratusan abang becak bermotor Kota Medan tergabung dalam aliansi Betor Bersatu siang tadi melakukan aksi damai di kantor Pertamina Regional Sumbagut, Jalan Yosudarso, Kota Medan. Masa aksi menuntut perhatian kesejahteraan abang betor kepada pemerintah pasca kenaikan BBM subsidi. Dengan membentang spanduk berisi sejumlah tuntutan, masa aksi abang becak bermotor sekota Medan berorasi menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka pasca kenaikan BBM Pertalite dan solar. Kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu berdampak pada kehidupan mereka dalam mengais rejeki di jalanan. Naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya membuat abang betor semakin terhimpit perekonomiannya untuk menghidupi keluarga. Dalam orasinya, masa aksi menuntut kepada pemerintah agar abang betor untuk diberi solusi dan diperhatikan kehidupan mereka agar dalam beraktivitas mencari nafkah lebih nyaman di tengah keterpurukan ekonomi. Koordinator aksi Johan Merdeka mengatakan kenaikan harga BBM subsidi membuat nasib abang betor semakin terjepit di tengah banyaknya kompetitor transportasi. Kebijakan pemerintah saat ini diharapkan mengedepankan nasib rakyat kecil dengan memberi solusi program mensejahterakan masyarakat. Harus mengedepankan memberikan subsidi-subsidi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Buat apa ada Pertamina? Ya, buat apa? Ya, seharusnya bagaimana bisa memikirkan, mementingkan kebutuhan rakyat daripada kebutuhan kepentingan pihak-pihak tertentu. Misalnya contoh, ya Pertamina ini ada program CSR. Tapi ini kemana arahnya? Apakah sampai kepada rakyat miskin atau tidak? Tentu ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintahan, terutama kepada abang betor dan keluarganya. Yang jelas ini merupakan kebijakan ya biasalah kebijakan, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Nah, kita menghargai, itu merupakan hak demokrasi ya. Bagaimanapun kita menampung, menerima mereka dengan baik. Apakah aspirasi ini akan diteruskan ke Pertamina di pusat, Pak? Insya Allah. Nanti kita akan tampung aspirasinya. Usai aspirasi diterima oleh pihak Pertamina, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Sumut dengan pengawalan aparat kepolisian.
Pemirsa, ruas jalan di sekitar gedung DPRD Kota Padang Sidimpuan ditutup dan dialihkan terkait ratusan mahasiswa melakukan demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD. Selain pengalihan jalan, aparat kepolisian melakukan pemungutan botol air mineral yang berserakan di jalan usai demo. Arus lalu lintas di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidempuan di depan gedung DPRD dialihkan. Pengalihan ini dilakukan sebagai imbas dari aksi massa mahasiswa dari Cipayung Plus yang memprotes kenaikan harga BBM kemarin. Rekayasa pengalihan jalan yang dibuat Polantas Polres Padang Sidempuan berjumlah 3 titik, yakni Jalan Patris Lumumba, Jalan Cokro Aminoto, dan Jalan Sermalion Kosong Padang Sidempuan. Dengan dilakukannya pengalihan jalan ini untuk menghindari kemacetan pada saat demo berlangsung. Bukan pengalihan arus ataupun rekayasa jalan, tepatnya ada 3 titik. Tujuannya adalah untuk saat ini untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas yang ada di wilayah Kota Padang Sidimpuan dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di Kota Padang Sidimpuan. Demikian, Bang. Selain penutupan dan pengalihan akses jalan, aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan juga melakukan pengutipan sampah air mineral yang berserakan di jalan seusai mahasiswa melaksanakan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, Koperasi Pengangkutan Umum Medan KPUM mendesak Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution agar segera menerbitkan surat keputusan tentang kenaikan tarif mobil penumpang umum pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan guna kelangsungan hidup para supir angkot bersama keluarganya sekaligus mengantisipasi terjadinya perselisihan di tengah masyarakat. Penyesuaian tarif angkutan umum di Kota Medan telah diberlakukan sebesar 30% oleh Organda Kota Medan sejak Senin lalu akibat dari kenaikan harga BBM Pertalite dan solar oleh pemerintah. Ketua Koperasi Pengangkutan Umum Medan KPUM MD Hasibuan menyatakan sejak tahun 2014 tarif angkutan kendaraan umum di Kota Medan belum pernah mengalami kenaikan sehingga awal September 2022 dilakukan penyesuaian tarif. Keberadaan kompetitor usaha angkutan kota diantaranya bus umum secara gratis dikelola pemerintah dan driver online membuat para supir angkot semakin terhimpit perekonomiannya serta diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Agar sopir angkot tetap bertahan hidup dalam melayani masyarakat Kota Medan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, maka dibutuhkan payung hukum penyesuaian tarif dari pemerintah. Dengan demikian, KPUM mendesak kepada Wali Kota Medan segera menerbitkan surat keputusan tarif angkutan umum sebesar 30% sesuai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kita mendukung Pemko Medan, tetapi Pemko Medan maunya sesegera mungkin memperhatikan nasib para anggota dan supir kami supaya operasional itu bisa berjalan lancar. Dan kita menginginkan supaya situasi Kota Medan itu tetap kondusif. Karena dorongan dari para supir dan anggota ini ya, sudah banyak. Ya. Jadi kita tidak berharap terjadi mogok di Kota Medan ini. Ya. Kita berjalan baik-baik aja, tapi kita sangat berharap kepada Wali Kota supaya sesegera mungkin menerbitkan SK kenaikan tarif sesuai dengan kenaikan harga BBM. Dengan surat keputusan penyesuaian tarif angkutan umum diterbitkan Wali Kota Medan diharapkan memberi solusi di tengah masyarakat untuk mewujudkan Medan berkah. Pemirsa, guna mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca naiknya harga BBM bersubsidi, Polres Nias melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Ya, pada pertemuan ini dibahas tentang masalah pencegahan kelangkaan BBM di Kepulauan Nias. Polres Nias saat ini menerima informasi beragam tentang tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi sejak 3 September 2022. Umumnya warga masyarakat telah mengetahui kebijakan pemerintah sebab ada pengalihan subsidi BBM disertai dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Namun masih ditemui beragam keluhan pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Sebagian warga masyarakat masih belum sepenuhnya
sepenuhnya memahami dan pelaku usaha serta nelayan yang memerlukan surat rekomendasi instansi terkait sebagai syarat memperoleh BBM bersubsidi. Kekurang pahaman ini kerap memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Melalui rapat pemerintah kabupaten bersama PT Pertamina dengan Babin Kamtipmas Kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada keluhan-keluhan masyarakat bisa tersampaikan, bisa kami pecahkan bersama. Kami ambil solusi dengan pemerintah daerah secara bersama-sama. Kami duduk bersama supaya pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi itu tepat sasaran. Jangan sampai menurut pengakuan tidak melakukan survei bahwa ini bukan nelayan, ini bukan petani, tapi ada rekomendasi yang keluar. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di Pulau Nias, aparat kepolisian telah mendesak Pertamina agar selalu menyiapkan pasokan BBM. Pertamina juga agar memantau ketersediaan BBM di SPBU selaku pihak penyalur. Apabila terjadi kehabisan BBM agar segera ditambah kuotanya. Iya, pemirsa, pakar ekonomi Sumatera Utara Profesor Ramli menjelaskan kenaikan harga BBM akan menjadi pemicu tingginya laju inflasi di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok termasuk ketersediaannya. Profesor Ramli mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menaikkan harga BBM di saat baru pulihnya COVID-19 sangatlah tidak tepat. Pasalnya kondisi perekonomian masyarakat belum stabil. Jika pemerintah tidak melakukan pengawasan secara ketat, dikhawatirkan daya beli masyarakat semakin menurun. Profesor Ramli mengatakan pemberian bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat miskin bukanlah solusi yang tepat dalam menghindari peningkatan laju inflasi karena masyarakat kurang mampu akan tetap membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sudah naik. Jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, hendaknya diberikan dalam bentuk barang sehingga tidak membebankan masyarakat dengan harga yang mahal sekaligus menghindari peningkatan laju inflasi. Ini kan semua akibatnya ke sektor-sektor semua pelaku ekonomi. Apakah itu sektor transportasi, apakah usaha industri, home industri, dan semua itu kena. Ya, tetapi bagaimana mempertahankan ini, terutama juga ada masyarakat yang terimbas dalam hal ini sebagai konsumen dia, ya kena juga atau sebagai pekerja. Ini perlu disesuaikan. Kebijakan sebenarnya kalau bisa ada harga-harga pangan yang tertentu, kebutuhan layak itu harus dijaga harganya. Kalau saya mengusulkan harga barang-barang itu jangan naik, inflasi biar naik, BBM itu disesuaikan silakan. Tapi harga-harga itu dinetralkan kepada masyarakat ini, ya mungkin caranya salah satu itu mengintensifkan lahan-lahan yang ada yang bisa diproduktifkan, itu perlu dikembangkan. Kalau yang selama ini banyak menganggur, ya artinya gini, kerja nanti sajalah gitu. Coba sekarang intensifkan lahan. Kalau dia bekerja di lahan, kalau dia bekerja sebagai buruh, coba apa yang bisa alternatif produktif bisa dikembangkan, yang bisa menghasilkan uang. Itulah mungkin solusi untuk ya yang terimpak kenaikan harga BBM itu. Di tengah situasi ekonomi yang belum menentu seperti saat ini, ditambah lagi kenaikan harga BBM yang dapat berimbas kepada harga-harga kebutuhan pokok lainnya, masyarakat diharapkan lebih produktif dengan menciptakan peluang-peluang baru. Pemirsa, jembatan penghubung antar Kabupaten Serdang Bedagai dengan Batubara yang berada di Dusun Pondok Panjang, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah rusak parah. Ya, tak sedikit warga yang sudah menjadi korban karena terjatuh ke dalam sungai saat melintas. Kondisi jembatan penghubung antara Kabupaten Sergai dan Batubara yang sangat memprihatinkan. Lantai jembatan tersebut sudah rusak dan rentan mengancam para pengendara yang hendak melintas. Sinaga, salah satu warga, mengatakan kondisi jembatan ini merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara yang sudah rusak lebih dari 3 tahun dan belum ada tanda untuk dilakukan perbaikan. Sementara warga sekitar hanya berupaya meminimalisir jembatan tersebut dengan cara melakukan penambalan dengan kayu kelapa serta dilakukan pengelasan yang seadanya. Namun keterbatasan biaya dan bahan besi menjadikan kendala jembatan masih darurat dan masih mengancam keselamatan para pengendara yang melintas.
ini kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Pak, ada pernah kejadian orang jatuh atau seperti apa di sini? Sering. Yang naik kereta. Sering naik kereta? Ya, ada mobil lagi sering di situ. Jatuh banyak sebelah. Supaya cepat lah membangun jembatan. Kayak masyarakat semua sudah mengeluh. Kepala Desa Kayu Besar Oloan Sirait mengatakan selama 5 tahun terakhir menjabat, sudah 3 kejadian kecelakaan terjadi di lokasi tersebut. Akibat dari rusaknya jembatan ini berdampak terkendalanya distribusi hasil pertanian dan laut. Harapan dari pihak desa dan warga segera mungkin diperbaiki demi menunjang aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di 2 kabupaten tersebut. Ikan sama udang hasil pembeliannya tadi buang tumpah gitu Pak. Bersama becaknya ke bawah itu. Udah ada berapa kasus lah Pak total? Kalau di sini yang saya tahu Pak udah ada 3 Pak. Kalau dari pemerintahan desa karena ada bahasa dari PUPR tadi Pak di bulan 10 tanahnya katanya mau dibolo. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan melaksanakan silaturahmi dan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Medan pagi tadi. Ya, mengangkat tema meneguhkan spirit keberagaman dan kenegaraan dengan memperkuat pemahaman nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kegiatan ini diikuti seluruh pengurus NU Kecamatan, Badan Otonom NU dan lembaga di bawah NU di PC Kota Medan yang berjumlah 120 orang. Ketua PC NU Kota Medan, Sultan Syahrir Dalimunti mengatakan, Jamiatul Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia dan gerbong besar Islam moderat yang bertekad meneguhkan Islam Nusantara dan menginspirasi dunia. Pihaknya terus memperkuat sistem kaderisasinya, penguatan terutama menyangkut penyamaan visi dan persepsi tentang NU dan Ahlus Sunnah wa Jamaah Aswaja di semua tingkat pengurusan. Kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman kepada para kader Nahdlatul Ulama tingkat Kota Medan tentang paham Aswaja, agar kelak peserta atau kader NU Kota Medan memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Aswaja juga semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat sebagai pijakan hukum baik dalam masalah akidah, syariah maupun tasawuf. Di tengah percaturan ideologi global, ideologi transnasional dan gempuran mazhab, PCNU Kota Medan terus melakukan penguatan dan pemantapan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Penguatan dan pemantapan terhadap ajaran Aswaja perlu terus dilakukan agar tidak mudah digoyahkan dengan paham aliran di luar NU. Di PCNU dan seluruh sebetulnya pengurus, baik itu mulai dari pengurus PB, pengurus besar, pengurus wilayah, dan pengurus cabang dan ranting, ya kita memang tetap melakukan kegiatan pembinaan tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalamnya itu nanti ada bagaimana kebangsaan, moderasi beragama, membangun ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah, bahkan ukhuwah nasabiyah. Karena ini sebagai manhaj atau pegangan dalam bernahdlatul ulama itu tidak sekedar organisasi, tapi dia paham agama dan paham kebangsaan. Jadi menjadi penting. Jadi dia tidak sekedar peserta atau anggota dalam organisasi ini, tapi dia organisasi keagamaan yang memang punya manhaj kalau istilahnya, atau punya pegangan paham.
Kepada para kader NU agar terus belajar dan perilaku dan tindakan ulama NU terdahulu, di mana tidak pernah mencela pihak lain. Penguatan dan pemantapan terhadap ajaran Islam aswaja menjadi tanggung jawab bersama. Setiap kader dan pengurus NU semestinya mengelola serta mengurus organisasi secara profesional dengan berpikir ilmiah, bertindak santun serta bijaksana dalam menangkis serangan firqah serta pertarungan faham lainnya. Bergembira, mereka ini perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman supaya pemahamannya sama dan tidak menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Harapan kita selama beberapa hari pertemuan yang dilaksanakan dalam penguatan aswaja ini, semoga peserta ini bisa mengambil hikmah dari pertemuan ini dan sekaligus apa yang mereka peroleh dari pencerahan yang disampaikan oleh narasumber bisa juga diterapkan di daerah masing-masing. Di daerah kecamatan masing-masing namanya MWC, Majelis Wakil Cabang. Dan inilah kekuatan yang ada tentu di daerah-daerah atau di ranting-ranting wakil cabang dan cabang sendiri. Sementara itu pemirsa, Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah batang tubuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Membayangkan berdirinya NKRI dengan tidak menempatkan aswaja sebagai softwarenya adalah hal mustahil. Hal tersebut terungkap pada penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang digelar pagi tadi di Hotel Madani Medan yang menghadirkan topik dan narasumber yang kompeten seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Parluhutan Siregar, fikih Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Royhan Nasution, dan cinta tanah air, perwujudan persatuan agama dan nasionalisme untuk membangun bangsa yang kuat dan terpandang dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Kaban Kesbang Pol Arjuna Sembiring. Para pendiri Nahdlatul Ulama dalam pandangan mereka keindonesiaan tidaklah bertentangan dengan keislaman, malah menetapkan bahwa mendirikan NKRI adalah suatu kewajiban dalam membela dan menegakkan syariat agama. Jargon NKRI harga mati selalu membahana setiap perkumpulan dan kaderisasi NU. Hal ini menandakan adanya ikatan batin yang sangat kuat pada setiap warga NU. Basis teologis Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan pegangan NU telah teruji dan terbukti sebagai benteng utama dalam mengawal kedaulatan negara. Tantangan yang dihadapi NU sekarang tidak hanya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga munculnya gerakan paham yang batil, ekstrim dan intoleran, dan berita bohong melalui media sosial. Hal tersebut tentunya bisa mengancam keberlangsungan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang kehidupan beragama dan keutuhan NKRI dalam berbangsa dan bernegara. Aswaja sebagaimana diyakini Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid melalui prinsip harmonisasi agama negara, warga NU menolak segala upaya pemberontakan, kudeta, dan pendirian negara baru karena hanya menjadikan rakyat menderita dalam intisari praktik politik. Para ulama NU ada 4, yaitu keimanan, keadilan, memprioritaskan agenda kerakyatan, dan harmonisasi agama dan kekuasaan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komandan Lantamal 1 Belawan berkolaborasi dengan HNSI Medan membersihkan sampah di perairan Belawan dan sekitarnya pagi tadi. Ya, pembersih sampah di perairan dan di pantai Belawan ini guna menyambut HUT ke-77 TNI Angkatan Laut tahun 2022. Acara pembersihan sampah ini dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke-77 tahun 2022 yang diikuti seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut secara serentak dengan tujuan agar laut terbebas dari sampah sekaligus menjadikan ikan-ikan sehat dan bila dikonsumsi akan menjadi lebih sehat. Acara pembersihan sampah di sepanjang pantai dan di perairan Belawan ini berkolaborasi dengan TNI, Polri, Muspika Medan Belawan maupun instansi pemerintah, anggota HNSI Medan maupun para pemuda. Para peserta yang memungut sampah di tepi pantai ini langsung dinaikkan ke dalam truk sampah dan kegiatan bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang tadi berhasil memungut atau mengumpulkan sampah sebanyak 20 ton yang langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir di Medan Marelan.
Kegiatan bersih-bersih sampah di perairan Belawan langsung dipimpin dan diikuti dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo yang mengutip sampah bersama anggota HNSI Medan dari laut menggunakan kapal cepat dan perahu nelayan. Ini kegiatan Angkatan Laut itu terkait dengan Gerakan Nasional Laut Bersih. Ini tadi sudah kita lihat bersama dicanangkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi didampingi Bapak Kasal. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, di seluruh pangkalan-pangkalan Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Ada 77 titik yang dilaksanakan. Dan ini adalah tujuannya adalah untuk membuat bahwa lingkungan laut itu harus sehat. Dan laut ini kan milik kita semua. Laut kan masa depan bangsa, untuk anak cucu kita. Ya, mulai sekarang kita laksanakan gerakan nasional untuk laut ini biar bersih. Tentunya untuk kehidupan biota laut, yang makanan-makanan ikan itu nanti biar ikannya yang dimakan juga sehat oleh masyarakat Indonesia. Usai mengutip sampah dari pantai dan perairan Belawan dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo naik ke darat guna membagikan sembako sebanyak 2 ton kepada para nelayan yang tergabung di HNSI Medan. Ya pemirsa, selama puluhan tahun meninggalkan bangku sekolah sudah pasti banyak hal terlupakan, terutama wajah dan nama teman-teman semasa di sekolah yang disebabkan karena faktor usia. Ya, sementara faktor pergaulan di masa sekolah sangat mempengaruhi bagaimana kita saat ini terhadap mantan atau ex teman-teman, apakah masih bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman sekolah tersebut. Beruntung memang karena sebagian alumni masih ada yang peduli dengan arti kebersamaan sehingga tergerak untuk membuat acara reuni guna mengingatkan kembali bahwa kita pernah sama-sama duduk di bangku sekolah. Untuk itulah alumni STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Alumni IKBA menggelar reuni akbar lintas generasi ketiga tahun 2022 STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan dengan mengangkat tema merajut kembali kenangan dalam kebersamaan yang semakin akrab, asyik, bermanfaat, dan berakhlak mulia dengan mendekatkan yang jauh, mempererat yang dekat di Hotel Madani Medan kemarin. Pada reuni akbar ini dihadiri alumni tahun 70-an diantaranya Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Supandi dan mantan GM PLN Sumut Manerep Pasaribu, serta alumni tahun 80-an diantaranya Kombes Polisi Purnawirawan Maruli Siahaan selaku penasehat Iqbal STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan. Pada kesempatan itu, Profesor Supandi memberikan motivasi kepada para alumni untuk tidak melupakan orang tua khususnya ibu, serta tetap semangat dalam meraih cita-cita guna meraih sukses di masa depan. Sangat baik silaturahim ya, kalau adik-adik ingin mendapatkan keberuntungan yang tidak disangka-sangka dari sang pemilik kehidupan, hormatilah kedua ibu bapamu, hormatilah guru-gurumu, dan jalin silaturahmi yang ikhlas sesama para sahabatmu dan alma matermu. Insya Allah kalian akan ditunggu oleh keberuntungan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Kombes Polisi Purnawirawan Maruli Siahaan memberikan kiat-kiat sukses kepada alumni agar tetap ingat sejarah yang menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus berjuang meraih kesuksesan di masa depan. Yang pertama saya pikir kita jangan lupa sejarah itu dulu. Karena apa? Kalau lupa kita sejarah, kita sudah berhasil, percayalah bahwa kita tidak akan bisa meneruskan dengan baik. Tapi kita selalu mengingat sejarah, berbuat. Kemudian bagaimana kita untuk membangun komunikasi sesama. Terutama alumni, ini yang paling perlu kita harus pikirkan apa yang sudah dilakukan selama ini, terutama yang sudah kita selesai dari pekerjaan, berarti kan perlu untuk membangun hubungan secara kemanusiaan. Apa hubungan kemanusiaan? Misalnya orang duka, suka, itulah yang dilakukan oleh sekarang ini. Reuni akbar ini semakin semangat karena dihadiri mantan guru STMN Negeri 2 Medan tahun 70-an, Mahmudin yang menerima ulos dan cenderamata.
Sementara itu, pemirsa, kebersamaan itu indah dan menyenangkan. Sekalipun jauh, namun terasa dekat. Adanya rasa saling kebersamaan bisa membuat seseorang memiliki rasa solidaritas sehingga bisa menciptakan suatu kekeluargaan yang erat. Ya, dalam menjalin kebersamaan dalam keberagaman ini sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan suatu keutuhan persatuan dan kesatuan bersama yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi dan misi. Indahnya kebersamaan dalam keberagaman ini diperlihatkan Ikatan Keluarga Besar Alumni IKBA STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan pada reuni akbar ketiga tahun 2022 lintas generasi STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Sekalipun keberagaman itu ada, namun tidak menjadi penghalang bagi alumni untuk terus maju mewujudkan sekelompok atau kelompok terdepan dalam memberikan kontribusinya kepada alma mater serta mengajarkan kepada siswa atau junior untuk saling peduli dan memberi kepada para alumni. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan rasa kebersamaan dalam keberagaman itu dengan memberikan bantuan dari alumni guna mensukseskan kegiatan reuni akbar tersebut sekaligus memberikan cenderamata kepada para alumni maupun guru yang telah memberikan pembelajaran hingga meraih kesuksesan. Sedangkan perbedaan atau keberagaman yang ada di antara alumni tidak perlu dipertentangkan dan ada baiknya dimanfaatkan secara bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara bersama. Jadi malam menjalin kebersamaan sebagai alumni harus mau belajar bagaimana pentingnya saling memahami, mau mendengar, mau berbagi, dan mau untuk peduli sehingga bisa dimaknai bahwa kebersamaan itu indah saat dijalani dan indah saat kenangannya diingat. Semoga para alumni yang berada di bawah naungan IKBA STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan tetap mampu mempertahankan kebersamaan dalam keberagaman sampai kapanpun tanpa terpengaruh oleh siapapun yang ingin menggoyahkannya. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.